Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jarak titik ya ke garis. Ini ada keterangan utama atau materi utama yang nanti bisa jadikan pedoman untuk setiap soal yang menghitung jarak titik ke garis, khususnya pada bangun ruang. Yaitu di sini ada keterangan jarak titik ke garis ya, misalkan ya kita anggap ada titik A kemudian ke garis PQ. Maka jarak titik A ke garis PQ adalah panjang garis tegak lurus. Nah, di sini ya. Panjang garis tegak lurus PQ atau garis tinggi ya kalau kita membuat segitiga APQ. Yaitu nanti segitiganya APQ kemudian garis tingginya melalui titik A. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Nah, pada dasarnya meskipun pembahasannya adalah jarak titik ke garis, namun akan kita persempit pada pembahasan kali ini yaitu hanya berupa jarak titik ke ruas garis ya. Karena kalau garis itu kan panjangnya tidak terbatas, makanya kita selalu menggunakan acuan jarak titik ke ruas garis. Jadi misalkan ada sebuah ruas garis, di sini kita lukiskan P dengan Q ya, titik ujungnya. Kemudian ada titik, misalkan kita namakan titiknya A. Maka jarak itu ya kita hubungkan dari titik A menuju ke ruas garis PQ, tapi syaratnya harus tegak lurus ya. Jadi misalkan tegak lurusnya di B. Kenapa harus tegak lurus? Nah, di sini. Karena jarak pada dasarnya kalau kita ingin menghitung sebuah jarak, maka kita harus menghitung panjang dari ruas garis yang terpendek ya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ruas garis terpendek. Ruas garis terpendek itu tentu yang dimaksud adalah ruas garis yang tegak lurus. Kenapa seperti itu? Emang kalau nggak tegak lurus nggak boleh. Nah, gitu ya. Misalkan kalau kita memang menginginkan agar panjang ruas garis yang terpendek, maka harus yang tegak lurus. Kenapa? Karena kalau tidak tegak lurus seperti ini misalkan, nah seperti ini ya, maka ini panjangnya tentu lebih panjang daripada yang AB. Berarti bukan yang terpendek. Apalagi garis yang ini ya, menghubungkan titik A dengan ruas garis PQ, tapi kan itu tidak nilai yang terpendek ya. Kemudian kalau kita ingin mencari panjang AB atau jarak dari A ke PQ, maka kan kita harus membuat segitiganya seperti ini. Nah, karena kenapa kalau kita tidak membuat segitiganya? Karena di sini keterangannya kalau misalnya diketahui panjang PQ kemudian jarak A, kalau kita tidak membuat segitiganya, maka kita akan kesulitan ya. Minimal dengan kita membuat segitiganya, nanti kita punya teori-teori yang kita peroleh dari sebuah bangun segitiga yang akhirnya kita nanti digunakan untuk mencari panjang yang AB atau mencari jarak dari A ke PQ. Baik, itu tadi penjelasan mengenai konsep jarak titik ke garis. Jadi langkah pertama nanti kita harus ini ya, selalu membuat segitiganya dari misalkan kalau jarak A ke PQ ya, kita membuat segitiga A PQ. Kemudian, nah ini yang utama, kaitan dengan segitiga. Nanti kan segitiga yang bisa kita peroleh bermacam-macam ya. Bisa sama sisi ya, sama kaki, siku-siku, dan juga yang ini sembarang ya. Ini 4 variasi yang biasanya cukup sering muncul di soal-soal jarak titik ke garis pada bangun ruang ya. Kita ke yang pertama dulu ya. Jadi jika nanti yang kita peroleh segitiga APQ itu adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi A, maka nanti jarak A ke PQ dinyatakan sebagai berikut, yaitu A per 2 akar 3. Nah, bagaimana penjelasannya? Seperti ini penjelasan. Nah, misalkan kita memiliki segitiga sama sisi ya, dengan misalkan titik sudutnya adalah P, Q, dan R. Kemudian misalkan juga panjang sisinya adalah A, berarti nanti PQ A, PR juga A, dan tentu saja QR juga A. Kemudian misalkan kita ingin menghitung jarak dari P ke QR, maka kita buat garis yang tegak lurus ya, dari P ke garis QR. Nah, tegak lurus seperti ini, misalkan tegak lurusnya di titik S. Kemudian kita ingat karena ini segitiga sama sisi, berarti PS itu sekaligus sebagai simetri lipatnya. Apa artinya? Artinya berarti PS itu adalah garis yang membagi QR ya menjadi 2 bagian yang sama. Berarti nah QS sama dengan SR ya. Kemudian berarti kalau
tadi kita punya QR itu A, maka kan SR setengahnya ya, atau A per 2. Jadi sekarang kita punya segitiga siku-siku PSR dengan panjang yang sisi miring yaitu PR itu A, kemudian panjang sisi segitiga siku-sikunya adalah SR A per 2. Untuk mencari PS berarti kita buat A per 2 semua ya, biar lebih mudah. Yang pertama yang bawah itu A per 2 itu kan artinya A per 2 akar 1. Kemudian yang A, agar kita bisa gunakan rumus yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kita buat A itu dalam bentuk A per 2 juga. A itu sama saja A per 2 kan dikali 2. Ya. Kemudian 2-nya, 2 itu kan sama saja kalau dibentuk dalam bentuk akar adalah akar 4. Ya, berarti A itu senilai dengan A per 2 akar 4. Sehingga kalau yang SR itu A per 2, PR juga dalam bentuk A per 2, pasti nanti PS juga dalam bentuk A per 2. Tinggal akarnya berapa? Nah, karena sisi miringnya 4, kemudian sisi segitiga yang lain itu 1, ya berarti nyari yang PS tinggal dikurangi, 4 dikurangi 1. Maka kita peroleh akar 3. Nah, inilah yang saya maksud bahwasanya setiap segitiga sama sisi, maka nanti yang kita peroleh adalah jaraknya A per 2 akar 3. Jadi nanti ketika kalian menemukan APK segitiga sama sisi, langsung diingat-ingat bahwasanya jaraknya adalah A per 2, kemudian di akar 3. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua adalah jika APK-nya adalah segitiga sama kaki. Berarti misalnya kita peroleh ya AP sama dengan AQ, maka nanti jarak A ke PQ berarti adalah panjangnya AR. Ya, di mana R itu titik tengahnya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Oke, misalkan sekarang kita punya segitiga sama kaki seperti ini. Kemudian kita tentukan titik sudutnya, misalkan yang A, kemudian kita ingin menghitung jarak ke PQ. Misalkan karena kita tahu APQ itu sama kaki, berarti misalkan kita AP sebagai A, AQ juga sebagai A. Kemudian yang PQ kita anggap sebagai B, ya, karena ini panjang sisinya berbeda. Kemudian kita bisa membuat garis yang tegak lurus dari A menuju PQ, ya. Nah, tegak lurus seperti ini. Misalkan tegak lurusnya di titik R. Kita ingat juga kalau segitiga sama kaki itu, kalau ada yang membagi tegak lurus, maka itu sebagai simetri lipatnya. Artinya PR ya sama dengan RQ atau QR, ya, sehingga nah panjangnya sama seperti ini. Ya, sehingga nanti kalau PQ itu panjangnya B, otomatis RQ panjangnya B per 2. Selanjutnya nanti kalau kita ingin mencari jarak atau mencari panjang yang AR, ya berarti tinggal gunakan Pythagoras. Kemudian untuk kasus yang ketiga, yaitu jika APQ nanti siku-siku, ya. APQ siku-siku di A. Ya, jadi A, kita ingin mencari jarak dari A ke PQ, tapi A merupakan titik siku-sikunya, ya, dengan AR garis tinggi. Nanti kita bisa menggunakan rumus ya AR kali PQ sama dengan AP kali PQ. Nah, penjelasannya sebagai baik, misalkan kita punya segitiga, ya, misalkan segitiga dengan A, PQ, kemudian tadi informasinya adalah siku-siku di A, ya, seperti ini. Kita ingin menghitung jarak dari A ke PQ, berarti kita buat garis tegak lurus dari A ke garis PQ. Nah, seperti ini harus tegak lurus, ya. Misalkan tegak lurusnya di titik R. Nah, cara mencari panjang AR kita bisa menggunakan konsep luas segitiga, yaitu yang pertama, luas segitiga sama dengan kalau alasnya PQ tingginya AR, berarti kan nanti luas segitiga setengah kali PQ kali AR, ya, karena PQ sebagai alas. Cuma yang harus kalian perhatikan ada dua kasus yang tegak lurus, ya. Berarti ini bisa kita tuliskan sama dengan lagi. Karena AQ sama AP itu tegak lurus, berarti kita bisa menuliskan luas segitiganya juga sebagai setengah kali AQ kali AP. Ya, karena itu juga dua sisi yang saling tegak lurus. Ya, berarti untuk luas segitiga APQ pada gambar di atas itu bisa menggunakan dua rumus, yaitu setengah PQ kali AR dan setengah kali AQ kali AP. Kemudian, nah karena mengandung unsur setengah, berarti bisa kita coret setengahnya. Sehingga kita peroleh PQ kali AR sama dengan AQ kali AP. Nah, disinilah nanti kita peroleh
panjang AR. Nah, seperti itu ya rumusnya, diingat-ingat. Nah, untuk soal atau kasus yang D, yaitu ketika nanti kita peroleh APG itu segitiga sembarang, yaitu yang ketiga sisinya semua panjangnya berbeda, maka kita nanti menggunakan pemisalan, ya, untuk mencari jarak dari titik A ke ruas garis PG. Nah, pemisalannya seperti apa? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Nah, misalkan kita punya segitiga sembarang dengan nanti titik sudut yang pertama A, kemudian P dan Q ya, seperti yang tadi kita bahas. Ini segitiga sembarang, kemudian kita ingin mencari panjang dari A menuju garis PQ. Berarti pertama kita misalkan dulu sisi-sisinya. Misalkan yang sisi di hadapannya sudut P, ya sisi P kecil. Sisi yang di hadapannya sudut Q besar, ya Q kecil. Kemudian tentu yang di hadapannya sudut A adalah sisi A kecil. Kemudian kita buat garis tegak lurus dari A ke ruas garis PQ, ya harus tegak lurus. Misalkan tegak lurusnya memotong di titik R, ya karena informasinya di sini tidak sama kaki maupun sama sisi, berarti kita harus menggunakan pemisalan. Nah, pemisalan di sini adalah QR, ya misalkan sebagai sesuatu variabel, katakanlah X, ya katakanlah X pakai Y ataupun pakai variabel yang lain boleh. Berarti kalau PQ itu sebagai A, R, Q itu panjangnya X, berarti PR kan tinggal yang PQ dikurangi X. Berarti nah, PR itu bisa kita tuliskan sebagai A min X. Kemudian kita perhatikan pada segitiga AQR. AQR itu berarti segitiga siku-siku yang sebelah kanan, yaitu berarti kalau kita ingin mencari AR, berarti nanti kita gunakan AR kuadrat sama dengan yang P kuadrat dikurangi X kuadrat, ya Pitagoras. Kemudian kalau kita perhatikan lagi segitiga siku-siku yang sebelah kiri, yaitu yang segitiga APR, berarti kita kalau ingin mencari AR, kita gunakan Pitagoras, yaitu AR kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi dalam kurung A min X kuadrat. Sehingga dari dua persamaan di atas, AR kuadrat sama dengan P kuadrat min X kuadrat dengan AR kuadrat yang bawah, kita peroleh apa? Ya, persamaan yang atas sama dengan yang bawah. Berarti P kuadrat min X kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi A min X kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan untuk kasus-kasus kalau kita ingin mencari jarak titik ke garis yang khusus nanti pada bangun ruang.